Shalom Bapak Ibu Mitra Misi. Kali ini kita berjumpa lagi dengan satu topik mandat untuk mempengaruhi dunia. Kita membaca dari Matius pasal 5 ayat 13 hingga 14. Demikian firman Tuhan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Amin. Matius 5 ayat 13 dan 14 memberi kita mandat untuk memengaruhi dunia bagi Kristus. Ini juga sekaligus mendefinisikan jenis dan karakteristik pengaruh yang harus kita miliki. Kristus tidak memberi mandat tanpa memberdayakan. Ia memberi kita keduanya dan menuntun kita untuk menjadi pemberi pengaruh yang dapat memengaruhi secara efektif. Untuk itu, kita akan membahas hal-hal penting yang perlu kita tahu. Setiap orang percaya diberdayakan untuk mempengaruhi secara efektif bagi Allah. Yang kedua, untuk dapat memengaruhi dunia ini, kita diperlengkapi oleh Allah dan ada peluang-peluang di mana-mana untuk kita dapat memengaruhi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang percaya telah diberdayakan oleh Roh Kudus untuk memengaruhi bagi Kristus. Tetapi kebanyakan kita tidak menggunakan potensi penuh sebagai pembawa pengaruh demi Tuhan. Hal ini disebabkan karena banyak orang percaya masih memiliki pola pikir atau paradigma yang salah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara mengubah paradigma yang keliru ke orientasi yang benar, agar kita semua dapat diberdayakan secara penuh sebagai orang percaya untuk memengaruhi bagi Kristus. Itu sebabnya perlu adanya satu perubahan pola pikir. Karena pola pikir kitalah yang membatasi kita. Kita memerlukan pola pikir yang baru atau paradigma yang baru. Kembali kepada teks firman Tuhan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Apa artinya menjadi garam dan terang? Garam ada dua manfaat. Manfaat yang pertama itulah pengawet. Dan manfaat yang kedua, pemberi rasa. Itu sebabnya orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam dunia. Artinya orang Kristen harus menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, membawa makna dan sukacita bagi orang-orang di lingkungan kita. Yang kedua, kita diberi mandat untuk menjadi terang dunia. Ada dua manfaat terang. Yang pertama, yaitu terang itu mengusir kegelapan. Dan yang kedua, terang itu menunjukkan jalan orang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Nah, jika kita orang percaya disebut sebagai terang dunia, artinya sebagai orang percaya kita harus menghidupi nilai-nilai kerajaan. Artinya apa? Menjunjung tinggi keadilan, juga memimpin dan membimbing orang lain, bukan menghancurkan atau membinasakan atau membuat orang lain celaka. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk hidup sebagai garam dan terang, kuncinya adalah dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan. Istilah nilai-nilai kerajaan merupakan sebuah konsep yang penting dalam pembahasan kita kali ini. Mari kita lihat yang kedua. Tadi kita sudah bicara tentang pentingnya kita menjadi terang dan garam di dunia ini. Sekarang kita akan bersama-sama melihat tentang istilah dunia ini. Secara umum dunia ini bisa diklasifikasikan yaitu institusi paling dasar yang membentuk masyarakat. Yang berikut, dunia juga bisa didefinisikan orang-orang yang memiliki kesamaan. Dan yang ketiga, intensitas politik ini juga bentuk dari dunia ini. Bahkan yang kita juga sudah mengerti bahwa dunia ini yang disebut dengan
planet bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pentingnya bahwa ketika kita menjadi terang dan garam di dunia, perlu kita memengaruhi di mana keluarga kita, baik yang sudah percaya maupun belum, kita harus membawa terang Kristus. Di komunitas di mana Tuhan menempatkan kita, kita harus hadir menjadi terang dan garam. Di tengah-tengah masyarakat, baik di kalangan masyarakat yang berbagai lapisan, kita harus hadir sebagai terang dan garam. Apalagi di negara tercinta, di mana kekristenan harus menghadirkan nilai-nilai kerajaan. Dan yang tidak kalah menarik adalah istilah dunia itu bicara seluruh bumi, semua kaum, semua bangsa. Orang Kristen dipanggil untuk memberkati segala bangsa di seluruh bumi. Nah, saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa untuk memengaruhi dunia bagi Kristus, seorang harus mendunia, harus terkenal secara global. Tapi cara Tuhan adalah membuat semua orang percaya memengaruhi di mana kita berada, keluarga, komunitas, masyarakat. Dan secara kolektif kita akan memengaruhi seluruh dunia. Sebagaimana firman Tuhan dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah bentuk memengaruhi seluruh dunia. Kedatangan Yesus bukan hanya untuk satu kelompok, tapi seluruh dunia terhilang. Seluruh kelompok suku terabaikan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memengaruhi dunia? Untuk memengaruhi dunia bagi Kristus sebagai garam dan terang, maka setiap anggota tubuh Kristus harus dimobilisasi untuk tujuan ini. Tanpa terkecuali, anggota tubuh Kristus dari anak-anak sampai orang tua, dari latar belakang suku bangsa manapun harus dimobilisasi. Seluruh gereja atau semua anggota dalam tubuh Kristus harus berfungsi sebagai garam dan terang. Bukan hanya pimpinan jemaat atau pendeta atau mereka yang dipanggil untuk melayani full time. Semua anggota jemaat harus berfungsi sebagai garam dan terang. Untuk memengaruhi dunia, kita perlu mengaktifkan dan menumbuhkan gereja yang tersebar sebagai garam dan terang di semua komunitas. Amin. Tuhan memberkati kita semua untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Shalom.